Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan kelas kita, yaitu Syarah Jurumiyah, sebagaimana telah kita laksanakan di minggu-minggu sebelumnya. Ini suara saya jelas ya? Yes. Bapak Ibu, jelas ya? Jelas, Ustaz. Oke, baik. Bismillah, kita mulai kelas kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita masuk ke tanda-tanda huruf atau ciri-ciri huruf. Halaman berapa, Ustaz? Kita mulai. Sebelum kita mulai, bismillah dulu dan kita doakan semoga pengarang kitab Jurumiyah dan juga pengarang syarah-syarahnya dan juga guru-guru kita supaya bermanfaat ilmu-ilmunya di dunia wal akhirah. Baik, kita mulai. Kita baca dulu bait dari Jurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Wa, karena dia di depan, kalau kita susah mencari tempat kembalinya ketika dia ini kita tempatkan sebagai atop, maka boleh ditempatkan dia sebagai istinaf saja. Istinaf sebagai penanda awal kalimat. Nah, kalau waw ini kita tempatkan sebagai waw qasam, kan kemarin kita sudah belajar tentang waw qasam, maka harfu ini harus dibaca jar, tidak harfu dia, tetapi wal harfi. Dan tentu ketika kita memilih waw ini sebagai waw qasam, konsekuensinya maknanya pun berubah. Dia tidak lagi menjadi dan, tetapi demi. Berarti demi huruf jadinya. Tentulah maknanya tidak tepat atau tidak nyaman didengar. Maka yang paling tepat, dia diletakkan sebagai istinaf, tanda awal kalimat. Maka setelah waw itu adalah kalimat baru. Karena dia kalimat baru, artinya dia jumlah baru. Ketika dia jumlah baru, hanya ada kedua kemungkinan. Jumlah itu ismiyah atau fi'liyah. Kalau fi'liyah, maka dia harus diawali dengan fi'il. Maka mana fi'ilnya? Ternyata tidak ada. Karena al-harfu itu sudah jelas dia harus isim. Kenapa harus isim? Karena dia ada al di sini. Di mana al ini adalah tanda isim. Isim apa dia?
Karena dia pakai al, berarti dia tandanya isim ma'rifah. Nah, karena dia di awal, berarti otomatis al-harfu ini menjadi awal dari sebuah jumlah ismiyah. Apa awal dari sebuah jumlah ismiyah itu? Yaitu mubtada. Apakah i'rab mubtada itu? I'rab mubtada harus rafa. Berarti fa-nya ini tidak mungkin dibaca fi dan tidak mungkin dibaca fa. Maka dia harus dibaca fu. Sehingga dapatlah kita membacanya dengan bunyi al-harfu wal harfu. Nah, dan adapun huruf itu, berarti setelah mubtada jumlah ismnya itu dibangun oleh dua, yaitu mubtada dan khobar. Ataupun kalau dibalik, khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Nah, maka ketika kita menemukan mubtada atau sudah menentukan mubtada, kita harus menentukan khabarnya. Manakah khabarnya? Kita cari di depannya. Ternyata khabar di depannya adalah ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Apakah yang menjadi khabarnya? Nah, yang menjadi khabarnya adalah isim mausul. Yaitu wal harfu, dan adapun huruf itu ma, apa-apa yang dia isim ma ini isim mausul. Ingat, mausul butuh apakah dia? Nah, mausul membutuhkan apa yang disebut dengan silah mausul. Apakah itu silah mausul? Silah mausul itu terdiri dari dua. Kalau tidak jumlah, maka sebuah jumlah, baik dia jar maupun zarfiyah. Maka ketika ketemu mausul, maka kita harus mencari silahnya. Yang pertama, carilah dulu jumlah yang terdekat. Nah, karena di depannya sudah ada jumlah yang terdekat, mana jumlah yang terdekat? La yasluhu. La ini huruf nafi. Huruf nafi ketika masuk pada fi'il, maka dia tidak memberikan pengaruh apapun. Ma la yasluhu. Salaha yasluhu. Nah, apakah dia ini seandainya dia tidak ada harokatnya misalnya, dibaca seperti apakah dia? Kita sudah tahu ketika kata diawali huruf ya, maka dia bisa diidentifikasikan sebagai fi'il mudhari. Kenapa? Karena di depannya ada salah satu penanda fi'il mudhari. Apa dia? Alif, ya, nun, dan ta. Kebetulan di kata salaha yasluhu ini, yang di sini adalah huruf ya. Maka dapatlah kita mengambil kesimpulan bahwa kata ya, sin, ya, sad, lam, dan ha ini adalah, pertama dia adalah fi'il mudhari. Tinggal kita menentukan dia ini dibaca seperti apa. Maka lihat dulu ujungnya.
tentukan dulu membaca haknya itu. Dia dibaca ha, hi, atau hu, atau mati dia. Maka kalau dia mau dibaca ha, ya laha misalnya. Ingat, ha itu adalah tanda nasab. Maka kalau kita ingin dia dibaca nasab, harus cari sebab penasabnya. Adakah tanda penasab di depannya? Tidak ada. Berarti tidak mungkin ha itu dibaca ha atau nasab. Tinggal satu, yaitu dibaca jazm. Kenapa tidak jar? Nah, karena fi'il. Ingat, fi'il itu tidak menerima i'rab jar atau khafat. Dia hanya menerima i'rab jazm dan i'rab rafa dan i'rab nasab. Nah, nasab tadi sudah kita ketemukan, tidak mungkin karena tidak ada penasab di depannya. Berarti tinggal jazm, cari penjazmnya. Oh, juga tidak ada. Berarti tidak mungkin dia dibaca la yaslah karena tidak ada penjazm di depannya. Nah, tinggal satu, yaitu dibaca rafa, di mana rafa ini adalah tanda asli dari i'rab. Dia tidak perlu sebab. Kata-kata sebelum kemasukan apa-apa, dia mesti dibaca rafa. Sehingga sudah pasti kita temukan ha ini dibaca hu. Nah, sudah dapat kita ya dan ha di ujungnya. Tinggal sad sama lamnya. Bagaimana untuk mengetahui dua ini? Nah, inilah gunanya kamus nanti. Kalau kita sudah membuka kamus. Sudah dapat, seandainya kita ketemu kamus, dia ternyata dibaca salaha yasluhu. Apa artinya? Cocok. Dapat kita, dia fi'il mudhari', tandanya diawali ya, dia i'rabnya rafa. Kenapa dia rafa? Karena tidak kemasukan apapun. Nah, ketika mendapatkan fi'il, maka kita harus mencari fa'ilnya. Kemanakah fa'ilnya? Nah, cari dulu yang di luar. Kalau sudah tidak ada isim yang cocok menjadi fa'il di luar, baru kembalikan ke dalam fi'il itu sendiri. Cari ma'ahu. Tidak mungkin menjadi fa'il. Kenapa? Nah, karena ma'ahu ini sudah zarfiyah. Dia zarfiyah. Maka tidak mungkin menjadi fa'il. Maju sedikit ke depannya. Ada dalil. Anggaplah tidak ada harokatnya. Nah, berarti dia isim dan dia idofah. Kemungkinan, seandainya ini belum ada harakatnya tadi, kemungkinan dia cocok menjadi fa'il. Tinggal lihat kecocokannya. Dalilu ini apa namanya? Mufrad, musanna, atau jamak. Ternyata dia mufrad. Fiilnya mufrad tidak. Oh, sama mufradnya. Cek lagi. Dalilu ini apa namanya? Muzakkar atau muannas. Ternyata dia muzakkar. Yasluhu juga muzakkar. Maka berdasarkan identifikasi ini, setidaknya dia sudah cocok untuk menjadi fa'il. Maka dapatlah ini menjadi fa'il. Dalilu al-ismi. Nah, ketika bertemu kata yang bergandeng seperti ini, dan dia dalil ini, jelas dia adalah isim dengan wazan fa'il atau fa'ilun, maka mulai hati-hati melihat kata di depannya ini. Mau jadi apa kata di depannya ini ketika tidak disambung, misalnya ketika kita sempurnakan dalilun misalnya. Cocok bisa saja secara kaidah. Yasluhu ma'ahu dalilun. Cocok-cocok saja segi kaidah. Cuman pertanyaannya, al-ismi ini akan menjadi apa
kalau kita membacanya sudah sempurna dalilunnya. Maka karena kita tidak menemukan ismi ini bisa cocok menjadi apa, maka dalilu ini dibaca tidak sempurna. Dia tanpa al dan juga tanpa tanwin. Dia cukup dalilu al-ismi atau dalilul ismi. Jadi apa dia? Dia menjadi idhofah. Menjadi apa? Menjadi mudhof. Mudhof. Nah, mudhof membutuhkan mudhof ilaih. Nah, inilah bisa bertemu kedudukannya al-ismi. Berarti al-ismi menjadi mudhof ilaih dari dalilu. Sehingga dalilul ismi ini disebut dengan idhofah. Yang kemarin kita pelajari di kelas privat. Nah, sehingga ketika sudah dapat semua, dibalikkan lagi supaya kita dapat kepahamannya. Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi. Dan adapun huruf itu sesuatu yang tidak cocoklah ma'ahu bersamanya tanda isim. Nah, ini yang pertama. Huruf itu sesuatu yang tidak cocok memiliki tanda isim. Wala dalilul fi'li. Nah, karena sudah ada waw dan bentuknya sama plek-ketiplek seperti dalilul ismi, maka ini dijadikan atop. Mana matufnya? Matufnya ke dalilul ismi. Sehingga karena atop, sudah diikutkan saja cara membacanya. Tadi dalilul, maka sekarang juga wala dalilul fi'li. Sehingga ketika sudah dapat semua seperti ini, balikkan lagi menerjemahkannya. Wal harfu, dan adapun huruf itu ma la yasluhu, apa-apa yang tidak cocok ma'ahu bersamanya dalilul ismi, tanda-tanda isim, wala dalilul fi'li, dan juga tanda fi'il. Nah, jadi huruf itu kata Syekh Ibnu Ajurum adalah sesuatu yang tidak cocok padanya tanda isim dan juga tanda fi'il. Nah, itu nazamnya. Nah, kemudian kita masuk ke syarahnya. Fadzakar anna alamatal harfi. Oke. Ini kan tidak ada harokat. Fa ini jadi apa? Fa ini karena bingung. Mau diatopkan kemana? Udah jadi atop, maka fa ini dijadikan dia sebagai fa istinaf. Awal kalimat. Nah, sekarang za, kaf, dan ro. Mau dibaca seperti apa dia? Nah, dia bisa dibaca zakaro, bisa dibaca zukiro, bisa dibaca zakara, bisa dibaca zukiro. Nah, tinggal menentukan saja. Coba kita di fa zakaro, maka mengingatkan atau memperingatkan. Zakara mengingatkan. Memperingatkanlah siapa dia. Dianya kembali ke pengarang kitab, yaitu Syekh Ibnu Jurum. Nah, apa yang diingatkan? Berarti karena kalau kita menempatkan dia sebagai zakaro, yaitu wazan fa'ala, maka dia membutuhkan maf'ul. Mana maf'ulnya? Anna alamatal harfi. Nah, berarti anna itu menjadi maf'ul. Oke, itu yang pertama. Kita ke zukiro. Bentuk majhul dari zakaro. Dari mengingatkan menjadi diingatkan. Diingatkanlah ia
Siapa yang diingat? Masa saya Ibnu Jurum diingatkan? Berarti juga tidak nyaman. Baik, kita ke dzukira, bentuk majhul biasa. Disebutlah ia. Nah, siapa yang disebut? Terus an menjadi apa? Nah, kan akan bingung. Maka yang terakhir ada zakaro, bentuk biasa. Menyebutlah ia. Siapa? Ibnu Jurum. Nah, menyebutlah ia anna alamatal harfi, bahwasanya tanda-tanda huruf. Nah, berarti ada dua ini yang bisa menjadi cocok. Ada zakara, ada zakaro. Kalau zakaro memperingatkan, Ibnu Jurum memperingatkan. Kalau zakaro biasa menyebut, Ibnu Jurum menyebut. Mana yang cocok? Secara kaidah ya bisa-bisa semua. Karena ya bisa semua pakai kaidahnya. Tapi dalam bahasa Arab itu ada yang namanya zauq atau perasaan dari yang membaca. Nah, ini yang akan menentukannya. Nah, kalau saya merasakannya, dia lebih tepat dibaca zakar. Nah, menyebutlah siapa? Ibnu Jurum ngarang kitab alamatan harfi, bahwasanya tanda-tanda huruf wahia itu wahia alamatun, adapun dia itu alamatun adamiyatun. Nah, baik. Jadi apa anna tadi? Dia menjadi maf'ul. Maf'ul bi dari dzakara. Alamatan, kenapa dibaca alamatan? Kok tidak alamatu? Sedangkan i'rab aslinya adalah dibaca rafa. Nah, berubahnya dari alamatu menjadi alamata karena kemasukan an. Nah, anna itu apa kerjaannya? Menasabkan isim atau mubtada dan merofakkan khabar, sehingga kata di depannya yang cocok menjadi isim dari rofa dia berubah menjadi nasab. Nah, sehingga dibacalah dia alamata. Baik. Ini yang saya sebut kemarin. Saya ingat kemarin saya menyebutkan bahwa bedanya inna dan anna. Inna itu biasanya letaknya di awal kalimat. Sedangkan anna yang seperti ini, dia biasanya letaknya di tengah-tengah kalimat menjadi maf'ul. Nah, seperti contoh ini. Anna alamatal harfi, bahwasanya tanda-tanda huruf itu wahia, dan adapun dia itu alamatun adamiyatun. Wahia menjadi apa dia? Nah, menjadi mubtada lagi. Mana khabarnya? Khabarnya alamatun. Kenapa dia bisa menjadi mubtada? Pertama karena dia ma'rifah. Ma'rifah karena apa? Ma'rifah karena dia isim domir. Sehingga dia isim domir, ma'rifah berada di awal kalimat, dia bisa menjadi mubtada. Nah, kalau mubtada butuh apa? Butuh khabar. Mana khabarnya? Sudah, karena kata di depannya sudah cocok menjadi khabar, maka tentukan saja dia sebagai khabar. Khabar i'rabnya apa? Khabar i'rabnya rafa. Maka alamata ini tidak mungkin dibaca alamatan dan tidak mungkin dibaca alamatin. Sudah otomatis dia dibaca alamatun. Nah, kemudian kata di depannya mau dibaca apa? Ada miyatan, ada miyatun, atau ada miyatin.
Tinggal tentukan kalau ada niatan yang dibaca nasab, berarti yang nasab itu biasanya menjadi maf'ul atau dzarab. Kalau dia menjadi maf'ul atau dzarab, dia berkaitan dengan fi'il. Maka cari fi'ilnya. Ada tidak fi'il sebelumnya? Tidak ada. Adanya dzakara, sudah sangat jauh. Maka mustahil dia dibaca ada niatan. Yang kedua, dia dibaca jer. Ingat, isim itu, kata itu dibaca jer karena ada sebab. Di antaranya karena huruf jar atau karena alisnad, penyandaran padanya. Di antaranya mudhaf ilaih. Nggak ada juga ini. Dia tidak bisa tidak menjadi mudhaf ilaih dan tidak ada huruf jar. Sehingga tinggal satu, ada miyatun. Jadi apa dia? Sudah, karena bentuknya hampir sama, mirip plek ketiplek. Dengan alamatun, dia sama-sama isim, sama-sama mu'annas. Sudah, letakkan dia sebagai na'at atau sifat. Selain itu dia juga punya ya sifat ini. Nah, sifat dari alamat. Berarti dibacalah dia alamatun adamiyatun. Nah, dan dia adalah tanda-tanda yang adamiyah, yang ketiadaan. Nah, apa maksudnya tanda-tanda yang ketiadaan? Jadi kata pensyarah kitab ini, Syekh Ibnu Jurung menyebutkan bahwa tanda-tanda huruf itu adalah tanda yang tiada. Nah, apa itu? Bisa tanda yang tidak ada tanda. Tanda yang bersifat adamiyah. Tanda yang bersifat tidak ada tanda. Filsafat ayatnya. Tanda adalah sesuatu yang tidak ada tanda. Apa maksudnya? Nah, maksudnya iza fa'innaka, maka, nah ini fa'innaka, dia tidak ana tetapi inna, berarti ini di awal kalimat. Ini memang di awal kalimat karena kalimat setelahnya, kalimat sebelumnya sudah sempurna, sudah selesai. Maka ini menjadi kalimat baru. Lihat, kalimat baru dia tidak menggunakan fa'annaka tetapi fa'innaka. Fa-nya adalah boleh atop ke sebelumnya, boleh juga istinaf. Inna, dia sama seperti anna tadi, menasabkan isim, merafa'kan khobar. Mana isimnya? Isimnya adalah isim dhamir muttasil yang tersambung kepada inna itu. K-nya itu. Berarti K-nya ini dia i'rabnya rafa, tapi dia mabni ala fathah. Kenapa? Karena dia isim dhamir. Sesungguhnya adapun kamu itu apabila aratta, menginginkanlah kamu ma'rifatal kalimati ahia harfun amla fajarrib. Satu. Iza aratta menjadi apa dia? Menjadi khobar. Khobar dari innaka. Iza apabila. Iza ini masuk dalam huruf syarat. Huruf syarat. Nah, huruf syarat butuh apa? Huruf syarat butuh jawab. Nah, jawab itu setidaknya ada dua. Yang pertama pakai fa, yang kedua pakai fi'il mudhari yang jazm tanpa penjazm. Saya ulangi. Jawab itu butuh dua. Pertama dia pakai fa, yang kedua dia pakai fi'il mudhari yang jazm tanpa penjazm. Maka ketika ketemu huruf syarat harus mencari penjawabnya dengan dua identifikasi. Mencari fa atau mencari fi'il mudhari yang jazm tanpa penjazm. Nah, iza ini huruf syarat. Berarti kita harus mencari jawabnya. Iza apabila aratta, arada yuridu aratta, menginginkanlah kamu. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah ta anta. Menginginkanlah kamu, berarti ini sudah
jumlah yang sempurna, yaitu fi'il plus fa'il. Sudah ada fi'il, sudah ada fa'ilnya. Menginginkanlah siapa? Kamu. Nah, menginginkan itu dia lazim apa muta'adi? Dia muta'adi. Karena muta'adi berarti dia membutuhkan apa? Dia membutuhkan maf'ul. Manakah maf'ulnya? Maf'ulnya ada di depan. Ma'rifatah, sehingga ma'rifatah ini dibaca nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul bi. Maf'ul bi dari arata. Sehingga ketika diterjemahkan, maka sesungguhnya adapun kamu itu, apabila arata menginginkanlah kamu ma'rifat akan mengetahui atau mengenali al-kalimati, mengenali kalimat, hiya harfun amla, apakah dia itu harfun amla, apakah dia itu huruf atau tidak, fajarib, maka jarib, cobalah olehmu. Nah, ini dia ada fa, berarti diterjemahkan maka menjadi apa? Dia menjadi jawab dari iza tadi. Sudah ketemu jawabnya dari huruf syarat iza tadi. Lalu ada di sini jumlah baru di tengah-tengah, jumlah ahiyah harfun amla. Ini disebut jumlah iqra, jumlah yang kalau bahasa Indonesia jumlah yang terjadi. Ada kalimat tengah-tengahnya, di dalam ada kalimat belum selesai, kemudian di tengah-tengahnya ada kalimat. Apa istilahnya dalam bahasa Indonesia? Lupa saya. Nah, ahiyah ini adalah huruf istifham. Huruf istifham yang tidak mempengaruhi i'rab. Ahiyya, apakah hiya adalah dia itu, maksudnya kalimat, apakah kalimat itu, berarti dia menjadi mubtada. Harfun, karena mubtada berarti membutuhkan khobar. Ahiyya harfun, berarti harfun di sini cocok menjadi khobar. Kenapa? Karena dia isim. Apakah dia itu harfun, huruf, amla atau la atau tidak? Nah, apakah kalimat itu huruf atau tidak atau bukan? Fajarib, maka cobalah. Nah, berarti karena cobalah berarti dia adalah perintah. Karena dia perintah, berarti jarib di sini adalah fi'il amr. Kok fi'il amr tidak ada alifnya, tidak dijrib seperti itu? Kok jarib? Karena dia berasal dari wazan jarraba yujarribu jarib. Karena kaidah pembentukan fi'il amr itu, ketika huruf di depannya bisa dibaca jarraba yujarribu, maka dia dihilangkan saja. Berarti ya-nya dihilangkan. Ketika kata setelah huruf mudhara'ah itu bisa dibaca, maka cukup dengan menghilangkan huruf mudhara'ahnya sehingga dia berubah menjadi fi'il amr. Kan jarraba yujarribu. Nah, yujarribu itu kata setelah huruf mudhara'ah, yaitu ja-nya itu bisa dibaca. Sehingga untuk mengubah dia menjadi fi'il amr cukup dengan menghilangkan ya mudhara'ahnya saja. Dari yujarribu dihilangkan ya-nya menjadi jarrib. Nah, dan jangan lupa akhirnya disukunkan atau dijazmkan. Tetapi
ketika kata setelah huruf mudhari'ah itu tidak bisa dibaca, maka dia perlu untuk ditambah alif. Contoh, af'ala yaf'ulu. Nah, itu kan yaf'ulu. Af'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Nah, yaf'ulu itu fa-nya setelah huruf mudhari'ah itu dia tidak bisa dibaca atau sukun. Nah, ketika fa-nya ini atau setelah huruf mudhari'ah yang tidak bisa dibaca, maka ya itu dihapuskan dan diganti dengan alif. Adapun cara membaca alifnya diikutkan dengan kata setelah huruf fa-nya. Karena kata setelah huruf fa-nya itu setelah huruf fa-nya itu dibaca dhammah, maka alifnya juga dibaca dhammah. Dari yaf'ulu menjadi uf'ul. Coba kita ke tulis. Jadi kaidahnya ketika fi'il itu kata setelah huruf mudhari'ah itu tidak bisa dibaca, maka dia harus ketambahan alif. Contoh tadi kita punya kata yaf'ulu. Yaf'ulu. Nah, ini kan fa-nya tidak bisa dibaca. Karena fa-nya tidak bisa dibaca, untuk mengubahnya ke fi'il amr, maka dengan cara menghilangkan ya, kemudian diganti dengan alif. Ya-nya dihilangkan terlebih dahulu, diganti alif, kemudian fa'ain dan lamnya diturunkan. Nah, kemudian untuk tahu cara membaca alifnya ini, ikutkan dengan ain yang di tengahnya ini. Karena ain di tengahnya ini dibaca dhammah, maka alifnya juga dibaca dhammah, sehingga dari yaf'ulu menjadi uf'ul. Tetapi ketika ainnya ini dhammah atau fathah, maka alifnya dibaca kasroh. Ketika ainnya kasroh atau fathah, maka alifnya juga dibaca kasroh. Nah, ketika huruf setelah huruf mudhari'ah itu bisa dibaca, maka dia tidak perlu ketambahan alif, hanya cukup menghilangkan huruf mudhari'ahnya saja. Contoh, kita punya wazan jarraba yujarribu. Kita punya wazan yujarribu. Nah, lihat setelah huruf mudhari'ah, jimnya itu atau fa'ilnya itu bisa dibaca. Maka cukup dengan cara menghilangkan huruf mudhari'ahnya saja. Dari yujarribu menjadi jar. Nah, cukup disukunkan akhirnya. Nah, seperti itu kaidah pembentukan fi'il amr. Nah, sehingga kata jarib di sini tadi dia adalah fi'il amr. Manakah fa'ilnya? Fa'ilnya ada di dalamnya, yaitu antum. Fajarib menjawab apa namanya tadi? Syarat idza tadi, maka cobalah olehmu alaiha atasnya, atas kalimat tersebut, alamatil ismi. Kenapa dibaca alamatil? Karena dia nasab jamak dan menjadi, kenapa dia nasab jamak? Kok tidak alamat tuh? Karena dia menjadi maf'ul dari jarib. Nah, sehingga kalau diterjemahkan berkata pelakunya fajarib, maka cobalah olehmu atasnya alamatil ismi, akan tanda-tanda isim fa'in. Nah, maka kita ulang dari awal.
Maka sesungguhnya kalau kita ingin mengetahui, kalau kamu ingin mengetahui kalimat itu, apakah dia apakah dia isim, apakah dia huruf atau tidak, maka cobalah tes pada kalimat tersebut tanda-tanda isim. Coba saya ketemu huruf A seperti huruf istifham tadi, dimasukkan tanda-tanda isim. Ada enggak tanda-tanda isim di situ? Fa'in, maka istifham istisnaf lagi supaya mudah, tidak membingungkan. Fa'in, maka jika, nah, jika itu juga huruf syarat. Ingat syarat butuh jawab. Fa'in, jika qabilat, menerimalah ha akannya. Ingat, ha ini adalah isim dhamir muttasil yang langsung menempel pada fi'il. Isim dhamir muttasil yang langsung menempel pada fa'il seperti ha, hi, hu, dan hum itu mustahil menjadi fa'il. Nah, biasanya kebanyakan dia menjadi maf'ul bih, sehingga ha ini tidak bisa menjadi fa'il meskipun qabilat ini sama-sama apa? Sama-sama mu'annas. Semua habis waktunya. Sama-sama mu'annas. Berarti qabilat ini fa'ilnya ada di dalam. Apakah dia? Yaitu takdirnya adalah hiya. Sehingga ketika diterjemahkan fa'in qabilat ha, maka jika qabilat menerimalah ia kembali ke huruf itu tadi, ha akan dia, maksudnya tanda-tanda isim, fahya ismun, maka dia itu adalah isim. Maksudnya ketika kita tadi nyoba, ketika ketemu satu huruf ha atau a, huruf istifham tadi, atau la, kita coba memasukkan tanda-tanda isim pada huruf la itu. Ketika tanda-tanda isim itu cocok atau bisa diterima oleh huruf itu, maka dia bisa jadi isim. Karena waktu sudah mau habis, kita langsung saja. Wa in lam taqbilha fajarrib 'alaiha 'alamatil fi'li. Dan ketika tanda isim tidak bisa diterima pada huruf tersebut, maka jarrib 'alaiha 'alamatil fi'li. Maka coba ke tanda berikutnya, yaitu tanda-tanda fi'il. Fa in qabilatha fahiya fi'lun. Kalau tanda-tanda fi'il itu cocok pada satu kata atau satu kalimat yang kita ketemui, maka dia adalah fi'il. Wa illam taqbil alamatil ismi wala alamatil fi'li fahiya harfun. Dan ketika kata atau kalimat tersebut sudah tidak cocok tanda isim dan juga sudah tidak cocok tanda fi'il, maka jadikanlah dia sebagai huruf. Nah, kenapa dihadirkan penjelasan seperti ini? Nah, penjelasan ini dari pensyarah Al-Kafi ini, beliau menekankan kepada kita, kalau ketemu satu kalimat, kalau ketemu satu kata, itu dahulukan isim dan fi'il dulu. Masukkan tanda-tanda isim terlebih dahulu. Kemudian kalau tanda-tanda isim tidak cocok, lari ke tanda-tanda fi'il. Kalau sudah tanda-tanda fi'il tidak cocok, baru dia disebut sebagai huruf. Kenapa? Karena tanda fi'il tidak ada, tanda isim tidak ada, maka karena tidak ada tanda fi'il
dan tidak ada tanda isim, itulah tanda huruf. Nah, tanda huruf adalah tanda yang tidak ada tanda. Nah, seperti yang disebutkan di awal tadi. Wahia alamatun adamiyatun. Tanda huruf adalah tanda yang tidak ada tanda. Maksudnya tidak ada tanda-tanda isim, tidak ada tanda-tanda fi'il, maka dia adalah tanda-tanda huruf. Maka cocok dia menjadi huruf. Nah, jadi seperti itulah tanda-tanda huruf. Jadi penekanan kedua yang diberikan oleh pensyarah kitab ini, beliau seolah ingin menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya kita itu diminta untuk benar-benar menguasai tanda isim dan diminta untuk benar-benar menguasai tanda fi'il. Kenapa? Karena kita kalau sudah benar-benar menguasai tanda fi'il dan menguasai tanda isim, maka sudah huruf itu mengikuti saja. Nah, jadi ini motivasi bagi kita juga. Oh, ternyata bahasa Arab itu isinya hanya dua saja. Paham isim dan paham fi'il. Kalau sudah paham isim, paham fi'il, sudah selesai bahasa Arab. Insya Allah mudah. Nah, jadi ini penekanan yang diberikan oleh pensyarah kitab ini kepada kita. Jadi beliau menyampaikan kepada kita, oh bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu kuasai betul tanda-tanda isim, kuasai betul tanda-tanda fi'il. Kalau sudah tidak ada tanda-tanda isim, sudah tidak ada tanda-tanda fi'il, baru itu adalah diidentifikasi sebagai huruf. Maka semangatlah untuk belajar bahasa Arab. Karena hanya ada dua hal yang harus kita kuasai, yaitu menguasai isim dan menguasai fi'il. Mislah hal lam fi. Contoh, ada huruf hal, lam, dan fi. Fahadhi al-kalimatu as-salasu hurufun li'annahu la taqbilu syai'an min alamatil ismi fala taqbilu at-tanwina wala taqbilu al-alifa wal lama wala taqbilu al-jarra. Nah, contoh ada huruf hal, lam, dan fi. Tiga kalimat ini adalah huruf. Kenapa? Karena dia tidak menerima tanda-tanda isim. Dia tidak ada tanwin, tidak ada alif dan lam, dan juga tidak bisa dibaca jer. Kama annaha la taqbilu syai'an min alamatil fi'li fala yasihu dukhulu qad 'alaiha wala yasihu dukhulu sini aw sawfa 'alaiha wala yasihu aidan dukhulu ta'nisi as-sakinati 'alaiha aidan. Begitu pula hal, lam, dan fi itu tadi tidak bisa menerima satupun dari tanda-tanda fi'il, maka tidak boleh hal, lam, fi itu kemasukan qad, dan juga tidak boleh hal, lam, dan fi itu kemasukan sin, dan juga tidak boleh hal, lam, dan fi itu kemasukan saufa, dan juga tidak boleh hal, lam, dan fi itu kemasukan ta'nis as-sakinah. Maka fanajid anna hadhil kalimati hal, lam, fi ta'ayyana annaha hurufun. Wasababu dzalika annahu lam taqbil alamatil ismi wala alamatil fi'li. Maka dapatlah kita menyimpulkan bahwa hal, lam, dan fi itu wajib menjadi huruf. Kenapa? Karena hal, lam, dan fi tadi tidak bisa menerima tanda-tanda isim dan tidak bisa menerima tanda-tanda fi'il. Nah, seperti itulah yang kita pelajari malam hari ini. Jadi, tanda-tanda isim, tanda-tanda fi'il, dua itulah yang benar-benar harus kita pahami dan benar-benar harus kita mengerti. Nah, nanti kalau sudah mengerti isim dan benar-benar mengerti fi'il, maka huruf itu
meskipun kita tidak tahu hal lam dan fi ini huruf apa dia, apa artinya, kita sudah bisa mengidentifikasi bahwa mereka ini adalah huruf. Kenapa? Karena tidak ada tanda isim dan tidak ada tanda-tanda fi'il. Mislu zalika yumkinu an tu'arrifa harfal ha'i bi annahu laisa al-jima wa laisa al-kha'a ay laisa ma tahtahu nuqtatun wa la fawqahu nuqtatun fa huwa al-khaliu minan nuqti. Nah, ini logika yang disampaikan oleh pensyarah kita. Ya, ini semisal juga kata pengarang Al-Kafi ini, semisal juga kita mengetahui huruf H itu, bagaimana kita membedakan huruf H, kata beliau, H itu diketahui dengan dia tidak ada tanda-tanda jim dan dia tidak ada tanda-tanda kho. Bagaimana tanda-tanda jim dan tanda kho? Tanda jim itu titik di tengah, tanda kho itu titik di atas. Maka H itu tidak ada titik sama sekali. Maka H itu tidak ada tanda jim, tidak ada tanda kho, maka dia adalah H. Nah, itu yang dimaksudkan. Tanda itu adalah tiada tanda. Tanda huruf adalah tiada tanda. Sama seperti tanda huruf H adalah tiada tanda. Maksudnya tiada tanda jim dan tiada tanda kho. Nah, ini beliau sedang menjelaskan kepada kita. Wa misrun akhar idza ma'qulu indi salasatu aulad syarif wa usail wa tarid. Dan contoh lain kata beliau, ketika aku mengatakan aku memiliki 3 orang anak, yaitu Syarif, Usail dan Tarid. Fa as'alukum hal ta'rifuna Syarif? Lalu saya tanya kepada kalian, apakah kalian kenal dengan Syarif? Taqulu na'am, taqulu na'am. Kalian akan mengatakan, ya, kami kenal. Fa as'alu hal ta'rifuna Usail? Dan kemudian saya akan bertanya lagi, apakah kalian kenal dengan Usail? Taquluna na'am. Kalian juga akan berkatakan, na'am, ya, kami kenal. Fa as'alu hal ta'rifuna Tarid? Lalu aku akan tanya lagi, apakah kalian kenal dengan Tarid? Taquluna la. Nah, baru kita katakan kami tidak kenal dengan yang namanya Tarid. Fa'aqulu, maka aku katakan, kata beliau, ghadan ya'ti ma'i as-salasati. Besok aku akan datang bersama 3 orang anakku. Fa indama yahduruna hal yumkinukum an ta'rifu Tarid amla. Ketika kami semua hadir, ketika bapak itu tadi hadir dengan anak-anaknya, apakah kita akan tahu atau apakah kita akan kenal dengan Tarid atau tidak? Jawabnya pasti kita akan kenal dengan Tarid. Bagaimana kita mengenali Tarid? Ya, kita mengenali Tarid dengan bahwasanya Tarid itu bukan Syarif dan juga bukan Usail. Nah, maka kalau bukan Syarif dan bukan Usail, karena dia anaknya bapak ini, pasti dia adalah Tarid. Nah, monggo jadikan pahami sendiri. Agak bingung-bingung sedikit, mesti pasti. Ya, jadi itulah, ada seorang bapak punya anak 3, namanya Syarif, Usail, dan Tarid. Kita sudah kenal 2, kenal yang namanya Syarif dan Usail. Dan ditanya sama bapaknya, kamu sudah kenal dengan Tarid belum? Kita jawab, tidak kenal belum. Nah, besok saya bawa 3 anak saya. Nah, ketika bapak dan 3 anak-anaknya ini hadir di depan kita, pasti kita kenal dengan Tarid gitu. Kenapa kita kenal dengan Tarid? Karena Tarid bukan Syarif dan Tarid bukan Usail. Kenapa kita tahu Tarid bukan Syarif dan Tarid bukan Usail? Karena kita sudah kenal dengan Syarif dan kita sudah kenal dengan Usail. Nah, supaya kita kenal dengan Tarid, maka kita harus kenal terlebih dahulu dengan
Syarif dan Usail. Maksudnya, Al-Kafiri sedang mengatakan kepada kita, kalau kita mau kenal dengan huruf, maka kenallah dulu isim dan pahami dengan baik itu fi'il. Nanti kalau sudah berkumpul tiga-tiganya, berkumpul isim, berkumpul fi'il, berkumpul huruf, kita akan kenal dengan huruf. Kenapa? Karena kita sudah kenal isim, sudah kenal fi'il. Nah, dan yang ketiga ini pasti adalah huruf. Nah, seperti itulah yang kita pelajari pada malam hari ini. Tanda adalah sebuah ketiadaan tanda. Baik, karena waktunya sudah tinggal 2 menit, saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Cukup ya, Bapak Ibu? Suaranya jelas ya dari awal sampai akhir? Oke, jelas. Ya, alhamdulillah. Baik, saya kira cukup pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Semoga dinilai sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu dan tetap menjadi wasilah penggugur dosa-dosa kita dan yang memudahkan jalan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas perhatian panjenengan semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz.